Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting dalam kegiatan presentasi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan pada kesempatan ini juga kita akan menggali siapa sih beliau dan apa sih konsep-konsep pendidikan beliau yang perlu kita terapkan. Baik, sebelum kita mulai tanpa panjang kalam, untuk memulai materi kita ini yang akan disampaikan nanti dengan narasumber Pak Tria Sarwono, mari sama-sama kita buka pertemuan kita hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semua, yang seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita Pak Tria Sarwono tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, agar kita lebih bisa memaknai, memahami, dan menerapkannya nanti ketika kita dalam implementasi di pembelajaran kita kepada anak-anak kita tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tria Sarwono. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Pak Amin atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat petang bagi kita semua. Salam sejahtera. Salam dan bahagia itu adalah ajaran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan di pagi, siang, sore ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SMK Taman Siswa 1 Jakarta tentang in-house training untuk guru pembelajar. Bapak Ibu, mohon maaf barangkali dalam penyampaiannya nanti, penyampaian materi kali ini yang saya bawakan, saya tidak panjang lebar, hanya inti poinnya saja yang saya ambil dalam kegiatan ini, yang mana nanti akan sedikit mengulas tentang apa sih itu konsep Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan kependidikan di Indonesia. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi atas kendala jaringan yang biasa kalau udah sore seperti ini jaringannya ngotan-ngotan ya. Tanggalnya juga udah mau tanggal 12 besok. Kebetulan kalau WiFi kan tanggal 20 itu mesti dibayar ya. Ini saya beralih ke hotspot, tethering nggak apa-apa. Ya, kita ulang saja tentang materi sekilas tentang autobiografi Ki Hajar Dewantara atau sejarah lahirnya Ki Hajar Dewantara ya. Beliau adalah anak bangsawan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat berusia genap 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, yaitu hitungan tahun Jawa ya, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itulah ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Next Pak. Pak Hendaris mau gabung tuh kayaknya. Ya. Perjuangan Ki Hajar Dewantara ya, dalam perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya.
Beliau adalah seorang wartawan muda dan penulis handal pada saat itu, ya. Sehingga beliau pernah dihukum tanpa proses pengadilan karena mengkritik pemerintah Belanda. Beliau dibuang ke Belanda, namun kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan perjuangan. Nah, inilah ada keuntungannya ya, beliau diasingkan ke negara Belanda, jauh nan jauh dari negeri kelahirannya, namun beliau masih punya pemikiran, masih punya konsep tentang bagaimana caranya agar bangsa Indonesia itu bebas dari penjajahan negeri Belanda. Caranya bukan dengan mengangkat senjata, tetapi beliau menggunakan perjuangannya dengan alur atau jalur pendidikan dan pengajaran. Lanjut Pak, tentang konsepnya. Nah, ini ada konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang akan kita bahas adalah tentang pengertian triloginya, kemudian dasar pemikiran trilogi, kemudian tujuan trilogi, prinsip trilogi, dan fungsi daripada trilogi ajaran Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Rekannya. Mengapa Ki Hajar? Ini pengertian tentang trilogi Ki Hajar Dewantara. Merupakan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan pemimpin di taman siswa, yakni ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso atau tuturi handayani. Nah, trilogi Ki Hajar Dewantara ini tidak asing untuk didengar, apalagi untuk tuturi handayaninya ya, yang digunakan sebagai lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Ya, maksudnya trilogi Ki Hajar Dewantara ini ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, bahwa beliau menginginkan pembelajaran di Indonesia ya selalu maju di depan, ya, selalu mengayomi dan selalu mendorong dari belakang, ya. Nah, makanya kenapa logo kementerian kita difilosofikan dari ajaran trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani, ya. Lanjut Pak. Dasar pemikiran triloginya yaitu bahwa pahlawan dan sebagai pendidik asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya, ya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya, ya. Pengembangan manusia seutuhnya menurut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang selalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya, ya. Jadi di pemikiran trilogi Ki Hajar Dewantara itu ada cakupan cipta, karsa, dan karya. Cipta artinya menciptakan sesuatu agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Karsa yaitu rasa tentang ciptaan yang diciptakan oleh seseorang supaya bisa dirasakan oleh seseorang juga. Nah, karya itu adalah hasil buah pemikiran. Hasil buah pemikiran yang dibuatkan dalam sebuah karya, dan karya itu akan dirasakan oleh orang yang memerlukan karya yang dibuat oleh orang tersebut, ya. Contoh sekarang kita merasakan dengan adanya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dahulu, nah kita bisa rasakan sekarang ini. Ya, dulu anak-anak yang pengen sekolah gitu kan ya, itu hanya anak-anak di kalangan bangsawan saja. Sedangkan rakyat jelata agak kesusahan untuk masuk sekolah. Nah, sekarang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran triloginya, selain anak bangsawan ya, anak-anak rakyat biasa, mohon maaf ya, seperti tukang ojek, anak kuli bangunan ke pendidikannya. Ya, jadi tidak ada pembatasan di atas kasta, ya. Kasta yang tinggi itu yang berhak mendapatkan pendidikan. Tidak. Sekarang pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Lanjut, Pak. Tujuan trilogi Ki Hajar Dewantara yaitu untuk mencapai hidup tertib dan damai atau order and vrede.
dan manusia yang merdeka. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Ya, merdeka secara fisik artinya kita bisa mengolah raga kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Mentalnya adalah mental yang jiwanya jiwa berkependidikan, ya, bukan mental yang, mohon maaf, jiwa kriminalis dan lain sebagainya. Ya, serta mempunyai kerohanian yang sehat pula. Lanjut. Prinsip trilogi Ki Hajar Dewantara. Semboyan dalam pendidikan yang beliau pakai adalah Tutwuri Handayani. Semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya ing ngarso sungtulodo ing madyo mangunkarso Tutwuri Handayani. Yaitu hanya ungkapan Tutwuri Handayani saja yang banyak dikenal dalam masyarakat umum. Arti daripada semboyan ini secara lengkap adalah Tutwuri Handayani dari belakang sebagai seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, ya. Ing madyo mangunkarso, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide-idenya. Dan ing ngarso sungtolodo, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Nah, kalau dari trilogi prinsip Ki Hajar Dewantara ini, ya, kita sebagai seorang guru harus memberi contoh yang baik kepada anak murid kita, ya. Ibarat kata seperti kita dalam pendidikan, jangan sampai, mohon maaf ya, kita ini sudah untuk SMKPK, di mana di SMKPK tidak lagi ada tuntutan untuk murid harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan tenggat atau deadline waktu yang kita berikan. Namun kita memberikan keleluasaan kepada siswa kita untuk merdeka belajar. Artinya, ketika kita memberikan tugas, ya, tugas itu tidak hanya tidak ditekankan kepada siswa harus hari itu kumpul juga, tetapi kita memberikan kebebasan kemerdekaan kepada mereka, ya, walaupun mereka agak terlambat sedikit mengumpulkan tugas yang kita berikan, namun kita hargai bahwasanya masih ada keinginan serta minat untuk belajar mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh gurunya. Nah, di Tutwuri Handayani, ya, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, artinya bahwa guru harus bisa memfasilitasi segala aktivitas atau dorongan siswa untuk maju. Jadi guru itu tidak menjas atau memberikan sebuah hukuman dan sebagainya gara-gara siswa tidak melaksanakan tugasnya atau terlambat melaksanakannya, tetapi kita harus memberikan dorongan agar siswa kita lebih maju atau lebih baik lagi ketika kita memberikan sebuah pembelajaran kepada diri mereka, ya. Ing madyo mangunkarso, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Jadi artinya gini, walaupun kita sebagai seorang pendidik, namun tidak menekankan kepada seorang peserta didik untuk melakukan sesuatu yang sifatnya dipaksakan. Artinya tetap saja prakarsa dan ide kita lemparkan ke mereka dan mereka mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ya, apa yang mereka pikirkan, dan kita harus menghargai sebuah ide dari mereka ketika mereka menyampaikan, Pak, saya akan membuat ini. Ya, jangan sampai, mohon maaf, kita menilai hasil karya siswa itu hanya dari sisi negatifnya saja, ya. Namun dari sisi-sisi yang lain kita harus melihat bahwa itulah kreativitas yang siswa sedang kembangkan, ya. Nah, yang satu lagi ing ngarsa sungtolada, di mana seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Artinya, apapun yang kita lakukan pasti akan ditiru oleh peserta didik kita. Contoh ada peribahasa, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, apapun yang dilakukan oleh seorang guru, pasti peserta didik akan mengikuti apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau kita berbuat baik, insya Allah murid kita juga akan berperilaku baik juga. Ya, kalau kita berperilaku sebaliknya, saya yakin murid juga akan berperilaku yang sama. Ya, artinya kita harus menekankan kepada peserta didik, ya, terutama di dalam proses pembelajaran atau KBM di dalam kelas ketika nanti kita PTM. Sesuatu yang bersifat
membangun atau memberikan rangsangan daya dorong untuk pembelajaran siswa, apa yang kita sampaikan tentang materi atau dan lain sebagainya yang sifatnya yang baik-baik, pasti siswa akan mengikutinya. Ya, beda hal ketika memang siswa tersebut sudah tidak bisa kita arahkan sama sekali. Namun, walaupun seperti itu, ya kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai jiwa pendekatan kepada diri para siswa tersebut. Caranya bagaimana ya? Caranya tinggal kita mengolah sesuatu agar peserta didik itu bisa dekat. Jangan sampai mentang-mentang kita jangan sampai mohon maaf ada mengejar anak itu udah jelek ya kita jelek aja, tidak seperti itu. Tetap kita rangkul, kita dekati apa permasalahannya. Barangkali saja peserta didik mempunyai permasalahan di keluarga yang memang cukup berat, dan biasanya anak-anak yang seperti itu tidak mengungkapkannya secara pribadi, Bu. Tidak mengungkapkannya kepada teman dekatnya atau kepada orang lain. Nah, bagaimana kita mengetahui permasalahan mereka? Ya, caranya kita merangkul, dekati, jangan sampai anak itu jauh dari kita. Ya, lanjut Pak Amin. Yang satu lagi itu yang C ya, yang C dulu Pak. Oh, ini yang E ya. Oke, fungsi trilogi Ki Hajar Dewantara. Para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam yang C dulu, yang E ya. Dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi manusia yang merdeka. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau role model atau figur model keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Ya. Next. Di sini dikatakan bahwa guru sebagai pribadi yang bermutu atau berkepribadian serta berkerohanian, yaitu menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti kata merdeka bukan dia seenaknya mengerjakan sesuatu tanpa ada batas dan sesuatunya. Artinya merdeka itu merdeka belajar. Dalam artian, walaupun kita menekan peserta didik, kalau hari ini harus kumpulkan, itu lebih baik. Tetapi, ketika memang murid tidak bisa mengerjakan sebuah tugas, harus hari itu selesai, kita memberikan kemerdekaan buat mereka, artinya walaupun mereka telat menyampaikan tugas yang mereka kerjakan, tetap kita berikan, memberikan penghargaan kepada mereka. Ya, jadi mereka tetap kita hargai atas pemikirannya mereka mengerjakan tugas tersebut. Ya, walaupun waktu pelaksanaannya sudah terlewati. Ya, apalagi sekarang dalam masa pandemi. Mohon maaf, Bapak Ibu, ya, di masa pandemi seperti ini kita juga harus menyadari bahwasanya orang tua, mohon maaf ya, bagi orang tua yang bersosiologi, berpenghasilan yang pas-pasan, istilahnya ya. Jangankan untuk beli pulsa, mereka untuk makan hidup sehari-hari aja agak kekurangan. Ya, cukup alhamdulillah bahwa kita pribadi sebagai seorang guru ya, walaupun seperti tidak seperti kalangan atas yang ini, ya cukup alhamdulillah ya kita masih bisa menikmati kehidupan ini dengan masih mendapatkan, mohon maaf ya, mendapatkan penghasilan yang sebulan kita dapatkan. Tapi bagi orang tua yang merasa mereka hidupnya pas-pasan, apalagi sekarang dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, yang mohon maaf ya, kadang ada yang menyampaikan materi melalui Google Meet atau Google Zoom itu setiap hari. Sekiranya kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai pemikiran jauh ke depan. Artinya, yang tadi saya sebutkan, tidak kita samaratakan semua orang tua murid mempunyai penghasilan yang sama. Ya, artinya di situ kita menekankan merdekanya belajar buat anak-anak. Artinya mungkin barangkali hari ini atau seminggu ke depan mereka masih mempunyai kuota untuk mengerjakan tugas-tugas BDR yang kita berikan. Tetapi setelah itu mereka kekurangan kuota. Nah, apakah orang tua akan memberikan kuota yang ada? Nah, mereka kadang-kadang orang tua juga ada yang pemikiran, aduh pusing ya, untuk kehidupan sehari-hari aja, untuk makan sehari-hari agak susah, apalagi untuk membeli pulsa untuk kegiatan anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kita harus menyadari itu.
Jadi merdekanya belajar artinya walaupun kita menekankan bagi siswa untuk pemberian tugas kalau hari itu harus terkumpul ya, tapi kita berikan keleluasaan ke mereka ya. Keleluasaan ke mereka, jangan sampai kita menekankan pokoknya Bapak atau Ibu menekankan hari ini harus kumpul, hari ini harus kumpul. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berikan kemerdekaan kepada mereka kapan saja mereka mengumpulkan tugas, yang penting mereka mempunyai itikat untuk mengerjakan tugas tersebut. Itu aja, lanjut Pak Amin. Nah, implementasi Ki Hajar Dewantara yaitu ing Arsa Sungtulodo, ing Madya Mangunkarso ya, serta Tutwuri Handayani. Ya, tadi yang disampaikan oleh saya di awal-awal mengenai implementasinya itu tercakup di dalam pemikiran perjuangan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi ya, dapat saya simpulkan ya bahwasanya konsep pembelajaran pengajaran Ki Hajar Dewantara mencerminkan tidak ada batas atau jarak di dalam kelas dengan realita di luar kelas. Jadi artinya tidak ada pembatas. Yang tadi saya katakan bahwasanya anak diberikan kemerdekaan belajar, tidak kita menekankan kalau anak dikasih deadline waktu hari itu aja, tidak. Jadi mereka harus kita berikan kebebasan untuk mengumpulkan tugasnya yang tadi saya sebutkan ya, barangkali orang tua tidak bisa membeli kuota dan sebagainya. Jadi ada konsep mencerminkan tidak ada batas atau jarak di antara di dalam kelas maupun di luar kelas. Belajar bukan sekedar teori ya. Jadi sebagai pengajar ya, bukan hanya memberikan teori-teori saja kepada siswa ya, tetapi dalam pembelajaran teori tersebut harus diimplementasikan ke dalam praktek di sekolahnya. Ya, contoh Ki Hajar memberikan ajaran konsep salam dan bahagia. Nah, itu adalah ciri khas taman siswa, di mana saja ketika kita bertemu dengan orang atau dengan teman atau dengan keluarga yang memang kebetulan mengenal konsepnya Ki Hajar Dewantara, alangkah bijak kita selalu mengucap kata tersebut. Salam dan bahagia Bapak Ibu, salam dan bahagia kakak, adik dan sebagainya ya. Nah, di sekolah dan di dunia menurut konsep Ki Hajar berarti tidak terpisah. Ya, dengan itu diharapkan para guru mengajarkan ilmu teori secara praktek di dunia dan juga kepada siswa jika tidak sungkan-sungkan menanyakan apa saja hal yang tidak diketahuinya tentang dunia kepada guru mereka masing-masing. Artinya kita tetap mengeksplor siswa agar bisa bertanya terlebih dahulu. Jangan kita melempar sebuah pertanyaan tetapi siswa belum mengetahuinya tersebut. Apa yang kita ajarkan dulu kepada mereka, baru kita lempar sebuah pertanyaan tentang apa yang sedang kita ajarkan, baru adanya interaksi di antara guru dan murid di dalam suatu konsep pembelajaran. Tujuan dari konsep ini agar para siswa atau para lulusan sekolah dapat mampu hidup dan bisa berbuat banyak setelah lulus dari sekolah. Artinya apa yang mereka dapatkan selama mereka berguru ya, kalau bahasa istilah di taman siswa itu berguru sebutannya. Apa yang mereka dapatkan ya selama mereka menghasilkan sesuatu ya, dan mereka akan dapatkan nanti kemudian di akhir setelah mereka menjalani kehidupan di masyarakat ya. Saya yakin penerapannya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi tentang konsep dasar konsep-konsep Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, mohon Pak Amin ditampung dulu, nanti mungkin akan saya jawab. Oh, ini ada pertanyaan ya, mohon maaf, saya lihat. Ya, sudah masuk Pak. Melalui... Sebentar Pak. Sudah masuk melalui chatting Pak, chat. Oke, saya lihat pertanyaan yang pertama. Ya. Tunggu. Apa jasa? Nah, ini ada
4 pertanyaan yang hari ini ditanyakan oleh Ki Amin sama Nyi Maria, Nyi Maria Pati ya. Yang pertama adalah mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Ya, memang kita tahu persis ya bahwa beliau adalah sebagai tokoh pendidikan nasional kita. Ya, Ki Hajar Dewantara dikenal oleh masyarakat kita ya, oleh dunia luar pun sama dikenal bahwa beliau adalah sebagai Bapak Pendidikan. Ada beberapa hal mengenai mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional atau Bapak Pendidikan kalau bisa disebut dunia ya. Di antaranya adalah ia peduli dengan pendidikan pada masa pergerakan nasional. Sebagai kepeduliannya, ia mendirikan taman siswa. Taman dalam arti kata ya itu adalah tempat di mana siswa bisa mengkreasikan aktivitasnya dalam sebuah pembelajaran. Ya, kenapa disebut taman siswa? Ya, sebutan taman itu adalah tempat bermain. Jadi siswa itu belajar sambil bermain. Dengan konsep pendidikan yang bersifat nasionalis serta mengedepankan upaya yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, selain mendirikan taman siswa, ia juga dikenal dengan penulis ya, atau sebutannya mungkin sekarang wartawan atau jurnalis ya. Yang tulisannya banyak bertema tentang pendidikan dan kebudayaan. Tulisan inilah yang menjadi letak dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ya, makanya semboyannya itu yang Tuturi Handayani dipakai oleh kementerian kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, logonya pun sama dipakai. Nah, kemudian yang ketiga, semboyan yang ia gunakan untuk sistem pendidikan sekolah yang bernama Ingarso Sungtulodo, Ingmadium Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Menjadi letak atau dasar dari sistem pendidikan di Indonesia. Semboyan ini menjadi semboyan yang bermakna penting di dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya di sekolah atau perguruan taman siswa. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari langsung Bu Maria, Pak. Ada Bu Maria. Bu Maria ya. Pertanyaan ya. Silakan Bu Maria. Silakan Bu, mungkin ada pertanyaan. Tanya aja jasanya yang dipertanyakan nih, kita masuk nih. Oh ya, oke. Kita masuk jasa di Ki Hajar. Maksudnya apa sih jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia, begitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau kita melihat gitu. atau menilik tentang latar belakangnya dia, Bu, tentang autobiografinya dia, dari dia bukan turun kasta ya, artinya turun ke lingkungan masyarakat ya, dia mengabdikan diri pada dunia pendidikan, Bu. Jadi jasanya beliau bagi Indonesia, terutama bagi orang-orang yang di bawahnya dia, bukan artian di lingkungan keraton ya, Bu ya, dengan masyarakatnya, bahwa ajarannya yaitu Tuturi Handayani, Bu. Dia di belakang itu selalu memberi dorongan. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Ingarsa Sungtulada, di depan memberi teladan. Ya, itu akan selalu menjadi dasar pendidikan Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara berpihak kepada penerus perguruan taman siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya yang berada di Jogja. Ya, nah untuk melestarikan nilai-nilai semangatnya, yaitu kita dirikan tentang Museum Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Kirti Griya itu, Bu. Jadi jasa beliau selama hidupnya beliau sampai wafatnya beliau kita abadikan di dalam sebuah Museum Kirti Griya yang berada di Yogyakarta. Ya, kalau kita jalan-jalan ke sana, ya semua autobiografi tentang jalan hidupnya beliau sampai beliau diangkat menjadi menteri pertama kali, Menteri Pendidikan di zaman eranya Orde masih di zaman kemerdekaan ya, di zaman kemerdekaan, semuanya ada di dalam Museum Kirti Griya. Ya. Itu jasa-jasanya, Bu. Jadi yang diberikan jasanya kepada beliau yaitu dengan mendirikan sebuah Museum Kirti Griya di Yogyakarta. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin langsung dari saya, Pak ya.
Oke, siap. Eh, Pertanyaan saya adalah, mohon maaf, ini kan kita sebagai pamong atau guru ya Pak ya, Iya, karena ya. yang berinteraksi langsung dengan siswa gitu ya. Sebenarnya dari yang tadi sudah Bapak paparkan atau sampaikan, apa sih sebenarnya yang perlu kita contoh atau tiru gitu ya, sebagai peserta didik dari filosofi Ki Hajar Dewantara, atau bagaimana sih kita menerapkannya ketika kita mengajar gitu Pak? Contoh apa gitu Pak? Mungkin Pak. Oh iya. Baik, mungkin sekilas saya berikan contoh yang sederhana saja ya Pak ya, yang bisa dirasakan oleh kita sebagai seorang pendidik, di mana dari sikap Ki Hajar Dewantara adalah sikap kepahlawanannya Pak, di mana Ki Hajar Dewantara adalah antara lain selain memiliki sikap kepahlawanannya, dia mempunyai sikap rela berkorban Pak untuk bangsanya sendiri. Dia merelakan, artinya berkorban, merelakan dirinya yang tadinya berada di lingkungan keraton, yang mohon maaf ya, sudah makan enak, tidur enak gitu kan ya, jauh dari rongrongan, gangguan dan sebagainya. Beliau merelakan dirinya di atas kepentingan pribadinya dia. Nah, dia juga mempunyai sikap cinta tanah air. Kalau beliau tidak mencintai tanah airnya, tentang tanah kelahirannya, ketika beliau diasingkan ke negara Belanda, ya, mungkin kalau dia tidak mencintai tanah airnya, dia tidak mempunyai pemikiran untuk mengembangkan, untuk memberikan dasar-dasar pemikiran ke pendidikannya, ya. Dan dia selalu mengedepankan kepentingan bersama Pak di atas kepentingan pribadinya dia, ya. Dia akan selalu mengedepankan apa yang kira-kira untuk bangsa Indonesia ke depannya seperti apa, dia selalu mengedepankan kepentingan itu. Yang lebihnya lagi adalah jiwa persatuan dan kesatuan, ya. Nah, itu yang disebut dengan integritas, bahwa beliau adalah seorang pahlawan pendidikan yang mempunyai integritas tinggi terhadap bangsa, kehidupan berkepribangsaannya, di mana semangat nasionalismenya sangat tinggi, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, mungkin kalau yang tangkap ini ya Pak ya, jadi pengorbanan itu berarti kita ikhlas kepada anak ya Pak ya? Betul. Dan Artinya cinta ya Pak ya? segala sesuatu itu tidak kita jadikan atau patokan kita melakukan sesuatu itu minta imbal jasa, Pak. Oh, ya, siap, tidak ada seperti itu. Jadi artinya apa yang kita berikan untuk bangsa ini bukan hanya walaupun dia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu bukan sebuah penghormatan, yang dia inginkan, tetapi karena beliau mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, makanya di zaman pemerintahan kemerdekaan beliau diangkatlah sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu, Pak. Jadi dalam arti kata, kalau kita berbuat sesuatu itu jangan sampai di hati kita ada berkeinginan, saya melakukan ini pasti saya dapat ini. Tidak seperti itu, Pak. Butuh modal keikhlasan, dan itu ada dalam diri beliau selama beliau sudah menanggalkan gelar kebangsawanannya dia. Dan yang tadi kita paparkan di awal, bahwa beliau akan bersosiologi dengan masyarakat, dan beliau akan menanggalkan apa yang dia punya, gelar yang dia punya dari kebangsawanannya. Dengan cara seperti itu, beliau tahu apa sih permasalahan yang ada di masyarakat pada saat itu gitu. Seperti itu. Jadi beliau tidak mengharapkan dari jasa-jasanya mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, tidak. Jadi ada keikhlasan dari diri beliau. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Dari Bu Maria. Bu Maria ada? Mungkin pertanyaan saya, Ki Hajar ini sebenarnya udah bagus memberikan contoh untuk teladan, terutama dalam siswa belajar merdeka ya. Dengan belajar merdeka, anak dikasih kebebasan sesuai dengan minat dan bakatnya anak ya. Kita kasih kebebasan supaya apa sih yang saya harus miliki gitu loh. Apa sih yang harus saya miliki ke depannya. Kan tidak semua para peserta didik itu sama bakat, minat dan bakatnya kan. Jadi mau tidak mau kita yang harus sebagai seorang pendidik, paling tidak kita mengarahkan, oh kamu lebih baik di sebelah sini. Jadi kita klasifikasikan juga gitu. Menurut Bapak gimana? Menurut diklasifikasikan juga orangnya. Memang mereka boleh memilih, tapi kita juga harus melihat
bahwa kita lihat juga kemampuan anak itu bagaimana. Tapi kita kasih kebebasan. Kalau memang nggak bisa, mari kita mengarahkan, kita mengajarkan. Kira-kira gitu begitu Pak, menurut saya. Masih bisa Ya. diterima, tinggal ditambah. Ya baik, kalau kita melihat dari sisi Merdeka Belajar ya Bu ya, sesuai dengan definisinya, yaitu bahwa Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan, betul tadi yang dikatakan Bu Maria, memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, ya, dibebaskan dari birokratisasi yang berbelit-belit serta memberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi artinya begini Bu Maria ya, betul yang tadi Bu Maria katakan, walaupun diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, namun kebebasan itu bukan dipandang dalam arti kata guru ini memberikan tugas enak orangnya gini, saya bebas aja deh, ntar aja kapan saja saya ngumpulnya. Tidak seperti itu Bu. Tapi kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru tidak menanggalkan sikap tetap pendidikan harus sesuai dengan arahan Bu. Kalau memang tugas itu harus dikumpulkan di hari berikutnya atau di minggu berikutnya, contohnya ya, jangan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada siswa untuk nanti aja deh pas mau semesteran saya baru ngumpulnya. Tidak seperti itu. Tetap kita penekanannya kepada siswa agar kita juga tidak dilecehkan, tidak direndahkan oleh siswa gitu kan Ibu ya. Dalam arti kata ya, kejam tidak, toleransi ada. Lembek jangan. Ya, kejam tidak, toleransi ada, lemah jangan. Ya, artinya kita kejam jangan terlalu kejam sekali dengan anak. Ya, berikanlah kebebasan dengan mereka belajarnya mereka. Karena merdeka belajar itu dimanapun tempat, dimanapun waktu, kapanpun waktu, dan dimanapun mereka, kapanpun mereka akan menyerahkan tugas, yaitu prinsip itu yang harus kita pegang. Ya, dimanapun tempat, kapanpun waktunya, dan kapanpun mereka akan menyerahkan tugasnya, yaitu yang kita harus hormati dari merdeka belajarnya mereka. Nah, yang kedua, kita toleran dalam arti kata artinya kita harus memberikan kebebasan kepada siswa. Mohon maaf ya Bu ya, yang tadi saya katakan di awal-awal, kita tidak mensamaratakan orang tua yang mempunyai penghasilan yang sama. Artinya bertoleransi, artinya memberikan kebebasan kepada mereka. Ya udah, barangkali hari ini kalian kuotanya belum ada, bisa nggak 2 hari atau 3 hari kemudian kalian mengumpulkannya gitu. Jadi tidak sebebas-bebasnya Bu. Ya masa sih orang tua hari ini dia memberikan kuota habis, terus seminggu kemudian dia tidak memberikan. Tidak seperti itu. Saya yakin banget Bu. Orang tua jujur saja yang menyerahkan anaknya berguru di taman siswa ya, walaupun mohon maaf ya, dari segi operasional sekolah mereka terlambat, toh tetap mereka ada rasa tanggung jawab untuk membayar sesuatu kepada lembaga yang mereka titipkan anaknya. Nah, yang terakhir adalah yang tadi saya katakan, jangan sampai kita direndahkan atau dilecehkan. Artinya, tindakan kita dengan memerdekakan belajar kepada mereka tidak menjadi bumerang buat diri kita pribadi, Bu. Ya, artinya si Pak Anu atau si Ibu Anu gampang lah orangnya kayak begini, nyantai aja lah, kita nggak belajar aja di rapot nilai kita segini. Contohnya KKM gitu 75. Ya, saya nggak belajar 2 minggu atau sebulan, saya pergi kemana aja sama dengan yang belajar di daring atau di kelas gitu kan. Nah, pemahaman itulah yang kita harus tekankan Bu, agar kita tidak dilecehkan atau tidak direndahkan oleh siswa. Tetap kita menekankan yang tadi 3 ya. Jangan terlalu tegak, jangan terlalu keras ya, tetap bertoleran. Yang ketiga, jangan terlalu direndahkan atau dilecehkan oleh siswa. Seperti itu Bu. Ya. Ya, jangan terlalu lembek juga jangan gitu. Artinya seperti itu. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada karena waktu sini udah sore ya Bapak Ibu. Kemungkinan saya cukupkan sekian materinya. Mudah-mudahan insya Allah materi yang akan saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kehidupan berkependidikan kita ke depannya, dan bisa mengarahkan siswa-siswi kita supaya mempunyai konsep-konsep yang Ki Hajar Dewantara terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan.
ya. Kurang lebihnya itu saja Pak Amin. Mohon maaf Bu Maria. Materi yang saya sampaikan barangkali ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama belajar Kita sama-sama dalam hal ya. ini, terutama di dunia pendidikan ya. Semua di dunia pendidikan itu semuanya tidak statis Pak, tidak statis tapi dinamis, selalu mengikuti perkembangan ya. Tahun kemarin kita mungkin belajar tentang KTSP 2006 ya, berikutnya kita belajar tentang kurikulum 2013, sekarang kita pencapaian ke sekolah CO, dan mungkin ke depannya lagi sekolah kita akan seperti apa. Dan saya berharap taman siswa akan selalu di hati, taman siswa akan besar di masyarakat, taman siswa akan merdeka belajar semerdeka-merdekanya ya. Amin. Apalagi ini di bulan Agustus tetap merdeka, merdeka, merdeka. Semangat dan semangat. Terima Salam. kasih, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas paparannya dan sampaiannya yang baru saja disampaikan. Sangat menarik dan bagus sekali Bapak Ibu tentang Ki Hajar Dewantara, terutama filosofi dan konsep beliau. Terutama kita sebagai pendidik yang berinteraksi langsung dengan siswa kita, dengan peserta didik kita, bagaimana kita menerapkan konsep Ki Hajar Dewantara itu kepada peserta didik kita. Dan ini bisa menjadi pemicu kita untuk lebih apa sih sebenarnya yang kita sebagai pendidik yang kita lakukan kepada peserta didik kita ya. Sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh lagi perlu memerlukan waktu yang cukup banyak lama ya, karena sangat menarik tentang Ki Hajar Dewantara ini, terutama konsep-konsep. Cuma karena memang waktu, kita dibatasi waktu, untuk pertemuan ini mungkin kita cukupkan saja ya. Mungkin ada di kesempatan lain kita bisa lebih bahas lebih dalam lagi tentang konsep Ki Hajar Dewantara. Minimal kita lebih sudah tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada kesempatan yang baik ini. Mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah dari kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari kami ya, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Pak. Salam Pak Ria, Pak Amin. Ya.